Demi kenyamanan saat menonton, saya sarankan menggunakan headset ataupun earphone. Dan selamat menonton. Cerita berfokus pada seorang pemuda bernama Jeremy, di mana ia akan pergi ke kampus barunya dan tinggal di asrama. Jeremy memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Bahkan ketika dia hendak pergi, adiknya Jeremy yang bernama George terlihat sedih saat tahu bahwa mereka akan berpisah. George adalah salah satu adik Jeremy yang mempunyai keterbelakangan mental sejak lahir. Namun semua itu tidak mengurangi rasa sayang Jeremy kepadanya. Sebelum berangkat, ayah Jeremy memberikan gitar kesayangannya kepada Jeremy. Jeremy yang tahu kalau gitar tersebut adalah gitar kesayangan ayahnya, ia pun menolak karena khawatir jika ia tidak bisa menjaga gitar itu. Kemudian ia pun diantarkan oleh orang tuanya untuk naik bus. Dan sebelum Jeremy naik bus, sang ayah membelikannya gitar baru untuk Jeremy dan kemudian berpesan agar ia terus mengembangkan bakatnya dalam bermusik. Jeremy pun sampai di depan kampus dan ia pun turun dari taksi dan langsung pergi ke asrama. Namun saat sedang berjalan menuju kamar asrama, ia berhenti karena melihat sebuah poster pertunjukan musik untuk menyambut mahasiswa baru yang akan diadakan nanti malam. Malam harinya, Jeremy pun pergi ke konser itu, tapi ketika dia masuk, Jeremy melihat seorang pria sedang memainkan gitar sendirian. Dan pria itu adalah John Luke yang merupakan musisi terkenal yang diidolakan oleh Jeremy. Karena John Luke kuliah di sana, hal itulah yang membuat Jeremy kuliah di kampus itu. Kemudian Jeremy bertanya bagaimana caranya agar ia bisa membuat lagu-lagu yang indah seperti karya John Luke. Jeremy juga mengungkapkan pengetahuannya dalam bidang musik, namun John Luke memiliki pandangan yang berbeda. Setelah itu, Jeremy pun pamit pergi, namun John yang tertarik dengan Jeremy lalu memanggil Jeremy dan memberikannya sebuah gitar dan kemudian meminta tolong mengaturkan nada gitar itu. John kemudian naik ke atas panggung untuk tampil di konser itu. Ketika John sedang tampil membawakan sebuah lagu, semua penonton di situ terlihat sangat antusias. Jeremy yang melihat ke arah penonton secara tidak sengaja, pandangannya terhenti ketika melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dan wanita itu sedang mengikuti John bernyanyi dan terlihat sangat menghayati lagu yang John nyanyikan. Tatapan Jeremy terpaku pada wanita itu, bahkan ketika Jeremy dipanggil untuk naik ke atas panggung guna memberikan gitar John, ia masih saja memandangi wanita itu. Setelah selesai acara, ia pun langsung pergi menemui wanita yang dilihatnya tadi. Jeremy pun memberanikan diri memanggil wanita tersebut dan mengajaknya berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Melissa. Dengan gugup, Jeremy mengungkapkan bahwa ia terpesona pada Melissa saat dia ikut menyanyikan lagu yang John bawakan tadi. Jeremy juga mengungkapkan bahwa saking kagumnya dia terus memandangi Melissa hingga konser berakhir. Mendengar hal itu, Melissa pun tertawa dan saat mereka sedang asik mengobrol, teman Melissa pun mengajaknya pergi. Dan di saat itulah Jeremy jatuh cinta kepada Melissa pada pandangan pertamanya. Keesokan harinya, Jeremy yang sedang bernyanyi di bawah pohon didatangi oleh Melissa. Jeremy yang melihat Melissa menjadi gugup karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Melissa pun lalu mencoba membuka pembicaraan dengan memuji lagu yang baru saja Jeremy nyanyikan. Saat obrolan mulai mencair, Melissa pun harus pergi karena kelasnya akan segera dimulai. Dan sebelum jauh berjalan, Melissa mengajak Jeremy untuk pergi ke pantai. Mendengar ajakan Melissa, Jeremy merasa sangat senang karena dia mengira bahwa Melissa sedang mengajaknya untuk berkencan. Malam harinya, Jeremy pun datang ke pantai dan di sana ia disambut oleh Melissa dan John Luke, juga teman-teman Melissa yang lain. Yang artinya ini bukanlah sebuah kencan, dan Jeremy yang melihat Melissa sangat akrab dengan John, kemudian ia pun mempertanyakan hubungan Melissa dan John.
Melissa pun menjawab jika John adalah sahabat baiknya yang ia kenal sejak pertama kali ia masuk ke kampus itu. Namun Jeremy yang terlihat cemburu pun berpikir bahwa Melissa dan John mempunyai hubungan yang spesial. Di pinggir pantai, ditemani hangatnya api unggun, Melissa kemudian meminta Jeremy untuk menyanyikan sebuah lagu. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu dan Jeremy melewatinya dengan menulis lagu. Hingga sampailah saat dimana Jeremy yang sedang menonton konser John, tiba-tiba dia diminta untuk naik ke atas panggung untuk bernyanyi. Awalnya Jeremy menolak, namun karena Melissa yang meminta, ia pun naik ke atas panggung. Dan Jeremy terlihat gugup karena ini adalah kali pertama baginya bernyanyi di depan orang banyak. Jeremy pun mulai memetik gitar dan menyanyikan sebuah lagu yang ia ciptakan. Dalam lagu itu, Jeremy seolah bertanya pada seseorang, siapakah dia sebenarnya, apakah dia mempunyai arti di hidupmu, dan apakah hatimu sudah dimiliki oleh orang lain. John, Melissa, dan penonton terhanyut saat mendengarkan lagu ciptaan Jeremy itu. Sesekali, Jeremy menatap ke arah Melissa seakan lagu itu adalah lagu yang Jeremy ciptakan untuk mewakili perasaannya yang bertanya-tanya apakah Melissa sebenarnya memiliki hubungan khusus dengan John. Setelah konser selesai, Jeremy pun berjalan-jalan bersama Melissa sambil membicarakan penampilannya barusan. Di situ, Jeremy pun kembali menanyakan hubungan Melissa dengan John, dan Melissa meminta maaf kepada Jeremy karena saat ini dia tidak mau menyakiti hati John. Karena Melissa tahu bahwa John sudah lama menyukai Melissa. Ia juga sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia tidak ingin memiliki hubungan dengan siapapun. Tapi Melissa seolah sedang menyembunyikan sesuatu, padahal sebenarnya ia juga menyukai Jeremy. Keesokan harinya, saat sedang tidur, Jeremy pun terbangun karena seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dan ketika ia membuka pintu itu, ternyata itu adalah Melissa. Melissa lalu mengatakan kepada Jeremy kalau dia mengajaknya berkencan nanti malam. Mendengar hal itu, Jeremy pun merasa begitu bahagia karena akhirnya wanita yang ia sukai selama ini mengajaknya untuk pergi berkencan. Malam pun poek, Jeremy dan Melissa pun mendatangi sebuah planetarium untuk melihat bintang-bintang. Dan tempat itu menjadi saksi kencan pertama mereka. Stars until you've seen them on the open ocean. See that? Right there. One star. Kemudian mereka berdua melewati hari-hari bersama yang membuat mereka semakin dekat dan sudah mengenal lebih dalam satu sama lain. Hingga suatu saat, Jeremy sedang bersama John di sebuah restoran dan tiba-tiba John memberikan Jeremy sebuah kaset kosong. Ia meminta Jeremy untuk mengisi suara di kaset itu karena ada salah satu studio musik yang mengajak mereka bekerja sama. Mendengar hal itu, Jeremy pun kaget karena dia tidak menyangka bahwa John telah menawarkan lagu Jeremy ke salah satu studio rekaman. John juga mengajak Melissa untuk menemani mereka rekaman esok hari. Keesokan harinya, saat Jeremy dan Melissa sedang mengobrol, tiba-tiba keluarga Jeremy datang untuk mengajak mereka berdua untuk ikut makan siang bersama. Di situ, sang ayah yang baru mengetahui bahwa Jeremy sedang dekat dengan wanita, lalu bertanya tentang hubungan mereka. Melissa menjawab jika hubungan mereka dengan Jeremy hanyalah hubungan pertemanan, namun adik Jeremy yang melihat mereka berdua menganggap jika Jeremy dan Melissa sedang berpacaran. Akhirnya, tibalah hari di mana Jeremy melakukan rekaman dan ia pun fokus dengan membawakan lagu yang ia ciptakan. Jeremy berhasil membawakan lagu itu dengan sangat baik, dan ketika John Luke masuk ke dalam studio, ia mendapati Melissa dan Jeremy sedang bermesraan. Dan hal itu membuat John merasa cemburu dan ia pergi dari studio itu. Really nice song. Just the chorus.
Setelah kejadian itu, Jeremy memutuskan untuk pulang dan menghabiskan libur Natal bersama keluarganya. Di perjalanan pulang, di dalam bus, Jeremy pun memikirkan Melissa. Jeremy yang sudah berada di rumahnya hanya bisa berdiam diri sambil mengingat momen bersama Melissa. Tapi saat Jeremy hendak tidur, dia dibangunkan oleh sang ayah karena ada sebuah panggilan telepon dari John. Di panggilan itu, John terdengar panik sambil mengabarkan bahwa saat ini Melissa sedang berada di rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, Jeremy pun langsung segera pergi menggunakan mobil ayahnya. Karena perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan, ketika sampai di rumah sakit, Jeremy pun ketiduran. Di situ, Jeremy pun dibangunkan oleh ibunya Melissa, dan ternyata Melissa telah banyak bercerita tentang Jeremy pada keluarganya. Kemudian ia dibawa ke ruangan di mana Melissa dirawat. Di dalam ruangan itu, Melissa menceritakan pada Jeremy tentang penyakit yang ia derita. Melissa berkata bahwa ia mengidap penyakit kanker stadium 3 yang sudah cukup parah. Karena itu, Melissa tidak ingin menjawab perasaan Jeremy sebelumnya. Walaupun dalam hati Melissa, ia juga sangat mencintai Jeremy. Tapi dia tidak mau melihat orang yang sangat ia sayangi kecewa. Keesokan harinya, John yang sudah mengetahui hubungan mereka berdua lalu mengatakan kalau saat ini dia telah mendukung hubungan Jeremy dan Melissa. Walaupun sebenarnya John juga mencintai Melissa. Namun karena melihat Melissa yang sekarang sudah bahagia bersama dengan Jeremy, John pun ikut merasakan kebahagiaan mereka. Kemudian John juga meminta Jeremy menjaga Melissa dan berjanji untuk membahagiakannya di sisa hidupnya. Setelah itu, Jeremy pun pergi menemui Melissa dan memberikannya sebuah bunga. Lalu Jeremy mengajak Melissa pergi ke suatu tempat. Setelah itu, Jeremy pun langsung pulang ke rumahnya dan ia kemudian mengatakan pada kedua orang tuanya bahwa ia akan segera menikahi Melissa. Awalnya, kedua orang tua Jeremy kaget saat mendengar hal tersebut, tapi karena Jeremy terus meyakinkan dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, akhirnya ayah dan ibu Jeremy pun setuju. Keesokan harinya, saat Jeremy hendak kembali, ibunya datang lalu memberikannya sebuah cincin untuk melamar Melissa, yang mana cincin tersebut adalah cincin peninggalan neneknya. Setelah itu, Jeremy pun menjemput Melissa dari rumah sakit. Dan saat sampai di luar, Jeremy pun langsung melamar wanita yang sangat ia cintai itu di depan keluarga Melissa. Singkat cerita, hari demi hari mereka lalui bersama, mulai dari menemani Jeremy manggung dan setiap hari pergi ke rumah sakit untuk medical check up penyakitnya Melissa. Hingga suatu saat, rambut Melissa pun mulai rontok dan Melissa memutuskan untuk mencukur habis semua rambutnya. Keesokan harinya, Melissa dan Jeremy pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil medical check up yang ia jalani. Kemudian dokter di sana menjelaskan bahwa sel kanker dalam tubuh Melissa menyebabkan dia tidak akan bisa memiliki keturunan. Dan untuk langkah selanjutnya, Melissa juga harus menjalani operasi pengangkatan rahim karena sel kanker itu sudah menyebar. Kemudian Jeremy telah menjadi musisi terkenal dan punya banyak penggemar yang menyukai musiknya. Ia pun selalu meminta doa kepada para penggemarnya untuk kesembuhan Melissa. Bahkan dia sampai diundang ke salah satu stasiun radio untuk menceritakan penyakit yang Melissa derita. Dan kemudian bernyanyi sambil berdoa untuk kesembuhan tunangannya itu. Beberapa waktu kemudian, Melissa pun mulai menjalankan pemeriksaan demi pemeriksaan sebelum melakukan operasi pengangkatan rahim. Jeremy pun terus berdoa di sebuah gereja dan memohon agar operasinya berjalan lancar dan Melissa bisa sembuh dari penyakitnya. Kemudian John datang membawa kotak berisikan surat yang ternyata isi surat tersebut adalah doa-doa untuk kesembuhan Melissa yang sebelumnya telah John kumpulkan dari penggemar Jeremy.
Setelah lama berdoa ditemani kakaknya Melissa, Jeremy pun dipanggil oleh kedua orang tua Melissa yang mengatakan bahwa Melissa telah sembuh dari penyakitnya tanpa harus melakukan operasi. 6 bulan kemudian, setelah penyakit Melissa sembuh, mereka berdua pun melangsungkan pernikahan. Kebahagiaan pun datang setelah Melissa berjuang melawan penyakit yang ia derita selama ini. Kini, Melissa dan Jeremy bisa hidup bahagia bersama. Past that. Setelah mereka pulang ke rumah, tiba-tiba Melissa merasakan sakit di perutnya. Namun saat itu masih tak berani untuk mengatakannya kepada Jeremy. Hingga sampailah pada suatu malam, Melissa membangunkan Jeremy karena perutnya sakit sekali. Mendengar hal itu, Jeremy pun langsung segera membawanya ke rumah sakit. Dan ketika berada di ruang pemeriksaan, Jeremy pun dipanggil oleh dokter. Dan dokter itu pun mengatakan kepada Jeremy bahwa kanker yang dulu diderita Melissa kambuh kembali. Bahkan kanker tersebut telah menyebar sampai ke seluruh organ vitalnya. Dokter juga memvonis kalau usia Melissa saat ini diperkirakan hanya tinggal hitungan minggu lagi. Dan Jeremy pun meminta sang dokter untuk melakukan berbagai cara agar Melissa bisa kembali sembuh. Namun dokter tersebut telah menyerah karena dengan kondisi seperti itu, operasi pun tak akan bisa menyelamatkan nyawa Melissa. Akhirnya, Jeremy pun membawa Melissa pulang ke rumah. Dan saat masuk ke dalam rumah, Melissa melihat banyak sekali surat yang berisi harapan dan doa untuk kesembuhannya. Melihat itu, Melissa pun merasa sedih lalu masuk ke kamar mandi dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Jeremy mengajak Melissa pergi ke tempat di mana pertama kali mereka bertemu. Di atas panggung, Melissa berkata bahwa dia hanya ingin Jeremy bisa hidup bahagia dengan atau tanpa kehadiran dirinya. Dari ucapan Melissa tersebut seolah-olah ia akan segera pergi meninggalkan Jeremy. Dan di malam itu, mereka berdua pun saling berbagi kesedihan satu sama lain. Saat Jeremy sedang tertidur, ia pun terbangun karena menyadari Melissa ada di sampingnya. Melissa kemudian meminta Jeremy untuk menyanyikannya sebuah lagu. Dan dengan tangan yang bergetar, Jeremy pun mulai memainkan gitar lalu bernyanyi hingga ia pun mulai menangis. Di malam itu, Jeremy terus berusaha tetap bangun untuk menemani penghujung hidup Melissa. Dan ketika Melissa tertidur, Jeremy pun keluar untuk menemui dokter untuk mengecek kondisi Melissa. Namun, ketika Jeremy kembali, Melissa telah pergi untuk selamanya. Tom Camp, I'm looking for my son. Pagi harinya, Melissa pun dimakamkan dan sepulangnya dari pemakaman itu, Jeremy terlihat begitu terpukul dan menumpahkan kesedihannya. Dia tak bisa menerima kenyataan bahwa Melissa telah meninggalkannya untuk selamanya. Hingga sampailah saat Jeremy melihat sebuah kertas dari dalam gitar rusaknya. Ternyata kertas itu adalah pesan-pesan terakhir dari tulisan tangan Melissa yang ia masukkan ke dalam lubang gitar Jeremy. Pesan-pesan itu bertuliskan tentang rasa syukur dan bahagianya karena ia masih sempat menikahi pria yang ia cintai dan menghabiskan waktu bersama walaupun hanya sebentar. Jeremy pun tersadar meski bagaimanapun juga dia harus tetap melanjutkan hidup. Dan tidak terasa 2 tahun telah berlalu setelah kepergian Melissa. Di situ terlihat Jeremy yang telah menjadi seorang penyanyi terkenal dan sedang menyanyikan lagu-lagunya di konser solonya yang sangat meriah. Kemudian saat konser berakhir, Jeremy akan pulang pun mendadak dipanggil oleh seorang wanita. Dan lalu wanita itu mengatakan kepada Jeremy bahwa kisah cinta Jeremy dan Melissa tersebut telah mengubah hidup banyak orang termasuk hidupnya. Karena sebelumnya dia juga telah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai.
Tapi sekarang, dia telah mengikhlaskan kehilangan orang yang dia cintai itu, sebagaimana Jeremy mengikhlaskan kepergian Melissa. Sebelum pergi, Jeremy pun sempat menanyakan nama wanita itu, dan wanita itu bernama Erin. Setelah itu, Jeremy pun melanjutkan tur konsernya, dan ia sedang berlayar untuk melakukan tur konser keliling dunianya. Dan dimanapun Jeremy berada, ia akan selalu menyanyikan lagu-lagu yang mengisahkan cerita cinta Jeremy dan Melissa kepada semua penggemarnya di seluruh dunia. Searching isn't finding. Sit back and relax, 'cause love is blinding.